selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Ngomong-ngomong, saya sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan pola makan Anda seperti semula. Bagaimana menurut Anda, Tuan Muda? Dokter Wang tiba-tiba bertanya kepadanya. Mengubah pola makanku? Maksudmu aku bisa makan makanan normal lagi? Yuan bertanya dengan suara bersemangat, karena sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia mencicipi makanan sungguhan, setidaknya di dunia nyata. Iya, tetapi dalam porsi kecil, karena tubuh Anda perlu menyesuaikan diri untuk mengonsumsi makanan seperti itu lagi. Selain itu, Anda perlu berbicara dengan Meishu tentang hal ini, karena dialah yang akan memasaknya, kata Dr. Wang. Dan dia melanjutkan, apakah kita perlu memanggil Meishu kembali ke sini? Iya. Beberapa saat kemudian, Dr. Wang memanggil Meishu kembali ke ruangan. Jadi, saya memutuskan untuk mengubah pola makan Tuan Muda, dan melihat apakah beliau bisa makan makanan sungguhan lagi. Apakah Anda setuju, Meishu? Lagi pula Anda yang akan menyiapkan semua makanan. Jika Anda butuh bantuan, ada jasa berbayar yang bisa membantu Anda memasak makanan dan mengantarkannya ke rumah Anda. Jelas Dr. Wang kepadanya. Aku bisa memasak makanan sendiri, kata Meishu tanpa ragu, karena memang itulah yang telah dilatihkan padanya. Baiklah, kalau begitu saya akan mengirimkan menunya dalam 3 hari. Untuk sementara, Anda bisa terus memberi makan Tuan Muda dengan sup, kata Dr. Wang. Aku mengerti. Meishu mengangguk. Dr. Wang pergi tak lama kemudian. Yuan kembali ke permainan, dan dia segera pergi ke ruang makan. Maaf saya datang agak terlambat. Saya sedang sibuk dengan sesuatu. Yuan meminta maaf kepada mereka. Tidak apa-apa. Ayo makan sebelum makanannya dingin, kata Kaisar Naga kepadanya sebelum mulai menyantap makanan. Sarapan berlangsung selama 1 jam, dan meskipun bukan pesta besar, jumlah makanannya sama banyaknya dengan makan sebelumnya. Setelah sarapan, si Meili bertanya kepada mereka, apakah kalian ingin mengunjungi kota hari ini? Iya, Yuan langsung mengangguk. Jika kau pergi, aku juga akan pergi, kata Wang Xiying. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi. Setelah Yuan cukup beristirahat untuk berjalan dengan baik, si Meili membawa mereka keluar dan mulai mengantar mereka keliling kota. Kau tidak butuh pengawal? Tanya Wang Xiying padanya. Dalam benaknya, putri-putri sepertinya biasanya memiliki 1 atau 2 pengawal untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Haha, kau pikir aku butuh pengawal? Aku bisa melindungi diriku sendiri dengan baik. Dan siapa yang berani macam-macam denganku? Mereka tidak punya tempat untuk lari atau bersembunyi di dunia ini. Lagi pula aku hanya lebih lemah dari orang tuaku dan beberapa orang di dunia ini. Si Meili berkata dengan senyum percaya diri di wajahnya. Beberapa waktu kemudian, begitu mereka berada di jalanan, setiap orang yang mereka lewati akan membungkuk kepada mereka, atau lebih tepatnya kepada si Meili. Selamat pagi yang mulia. Selamat pagi Putri Naga. Selamat pagi semuanya. Si Meili membalas sapaan mereka dengan senyum cerah di wajahnya. Wow, apakah kamu punya hubungan yang baik dengan semua orang? Tanya Yuan padanya, karena dia belum pernah melihat siapapun yang begitu ramah sebelumnya. Tentu saja, di dunia yang kecil ini akan lebih bermanfaat bagi semua orang jika kita punya hubungan yang baik satu sama lain. Masuk akal, seandainya di luar juga seperti itu, Yuan menghela. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada kalian kuil naga leluhur. Kuil ini dibangun oleh leluhur naga kita. Kuil naga leluhur? Tempat seperti apa itu? Tanya Yuan, karena namanya terdengar mirip dengan kuil naga di kuil inti naga. Ini seperti taman permainan bagi kami para naga, dan ada hadiah jika kami menang, kata si Meili. Taman permainan? Kedengarannya sangat menarik. Antusiasme Yuan langsung meningkat, karena dia belum pernah ke taman permainan sebelumnya. Jaraknya agak jauh dari sini, jadi mohon bersabar. Tentu saja kita bisa terbang ke sana, tetapi itu akan menghilangkan tujuan kita untuk menunjukkan kota ini kepada Anda. Tidak apa-apa, kita bisa berjalan kaki ke sana. Demikian, mereka melanjutkan perjalanan menuju kuil naga leluhur. Di perjalanan ke sana, si Meili akan memberikan pelajaran sejarah tentang beberapa bangunan yang mereka lewati. Sekitar 2 jam kemudian, mereka tiba di kuil naga leluhur, yang dipenuhi orang. Ini taman permainan. Kelihatannya bukan taman permainan, kata Wang Xiying sambil mengangkat alisnya. Lagi pula taman permainan tidak memiliki arena, setidaknya seharusnya tidak. Ini tempat para naga pergi bersenang-senang, kata si Meili, dan dia melanjutkan. Dan iya, kami bersenang-senang dengan saling bertengkar. Di tempat ini ada 7 arena, kamu bisa menantang siapapun yang kau mau. Ya Tuhan, dia meninggal, seru Wang Xiying tiba-tiba, menyela si Meili. Atas panggung, salah satu petarung telah memenggal kepala lawannya.
Si Mei Li terkekel melihat reaksinya dan berkata, "Jangan khawatir, dia sebenarnya tidak mati." Beberapa saat kemudian, petarung yang mati itu tiba-tiba menghilang dari panggung dan muncul di luar panggung dengan kepalanya terpasang kembali ke tubuhnya, dan orang itu sendiri tampak sehat sepenuhnya. Ada formasi di arena ini, jadi selama kalian berdiri di atasnya, meskipun tubuh kalian hancur, kalian tidak akan benar-benar mati. Ini memungkinkan petarung untuk mengerahkan seluruh kemampuan mereka satu sama lain. Hanya saja kalian tidak akan bisa memasuki arena itu selama 1 minggu jika kalian mati, karena tubuh kalian hanya mampu menahan sebagian dari formasi itu. Jika kalian mati 2 kali dalam waktu yang berdekatan, formasi tersebut mungkin tidak akan berfungsi dengan baik. Jelas si Mei Li kepada mereka. Lalu dia menunjuk ke arena lain dan melanjutkan. Arena di sana juga memiliki formasi yang dapat membatasi tingkat kultivasi kedua petarung, supaya mereka bisa bertarung dengan lebih adil. Misalnya, jika seorang Grandmaster Spirit ingin bertarung melawan Raja Spirit dengan adil, dia bisa melakukannya dengan bertarung di arena itu, di mana keduanya akan menjadi Grandmaster Spirit. Apakah surga bawah memiliki sesuatu seperti ini? Rasanya tidak ya. Setidaknya aku belum pernah mendengar hal seperti itu sampai hari ini, kata Yuan. Itu bukan hal yang tidak diharapkan, karena formasi-formasi ini cukup kuat, dan bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh langit bawah, kata si Mei Li. Lihat, itu adalah Yang Mulia Putri si Mei Li. Selamat pagi Putri si Mei Li. Ketika seseorang di sana menyadari kehadirannya dan mengumumkannya, semua orang di sana bertoleh untuk menghormatinya, dan bahkan para petarung di atas panggung berhenti sebentar hanya untuk menghormatinya. Selamat pagi semuanya. Silahkan lanjutkan apa yang sedang kalian lakukan. Abaikan kami. Si Mei Li melambaikan tangan kepada mereka. Putri Si, apakah Anda di sini untuk bertarung hari ini? Ada antrean orang yang menunggu untuk bertukar teknik dengan Anda. Salah satu juri di sana tiba-tiba berkata kepadanya, "Hahaha, selalu ada antrean." Hakim lainnya tertawa bahak-bahak. Orang mungkin mengira seorang putri anggun seperti si Mei Li akan menghindari hal-hal seperti itu. Tetapi mengejutkan, si Mei Li justru senang bertarung, dan dia sering berada di kuil naga leluhur. Tidak hanya itu, dia juga menerima tantangan dari siapapun tanpa memandang latar belakang mereka. Tentu saja, dia belum pernah mengalami kekalahan sekalipun di kuil naga leluhur. Maaf, tapi saya tidak di sini untuk bertarung hari ini. Saya hanya mengajak teman-teman baru saya berkeliling kota, kata si Mei Li. Lalu dia teringat sesuatu. Dia menoleh ke arah Yuan dan berkata, "Kecuali jika kamu ingin mencobanya. Kamu tidak perlu khawatir terluka, dan kamu akan mendapatkan hadiah jika menang." "Hadiah seperti apa?" tanya Yuan. "Mulai dari batu spiritual hingga harta karun, kurasa. Penonton bisa bertaruh pada pertandingan, dan jika menang, mereka mendapatkan sebagian dari hadiahnya. Para petarung bahkan bisa mempertaruhkan harta mereka dalam pertandingan. Mereka tidak akan mati meskipun saya membunuhnya, kan?" Yuan ingin memastikan. "Ya, kamu tidak perlu khawatir akan menyakiti siapapun." Si Mei Li mengangguk. "Baiklah, saya akan ikut serta dalam pertandingan." Yuan pun setuju. "Bagus. Oh, satu hal lagi." Si Mei Li mendekati Yuan hingga wajahnya tepat di samping telinganya, lalu berbisik, "Jangan beritahu mereka bahwa kau manusia untuk saat ini. Berpura-puralah kau adalah naga." "Oke." Dia mengangguk. "Bukankah mereka akan mengenalinya dari baunya, seperti yang dilakukan para penjaga? Mereka langsung tahu kita manusia." Wang Shiwing tiba-tiba berkata, "Tidak semua orang di dunia ini tahu bau manusia. Bahkan sebagian besar dari mereka belum pernah melihat manusia sebelumnya. Jadi baumu mungkin akan terdengar agak aneh bagi mereka. Para penjaga agak istimewa, karena mereka dilatih untuk mendeteksi manusia," kata si Mei Li. Baunya aneh? Kurasa aku tidak suka kedengarannya," kata Wang Shiwing. "Baunya tidak buruk, setidaknya menurut saya. Saya bahkan berpikir kamu berbau cukup harum, terutama Yuan. Kamu memiliki aroma unik yang memberiku perasaan menyenangkan setiap kali saya menciumnya," kata si Mei Li sambil tersenyum. "Para juri, teman saya di sini ingin ikut serta dalam pertandingan," kata si Mei Li kepada salah satu juri. "Oh, tentu. Di panggang mana dia ingin bertarung?" tanya salah satu juri. "Bagaimana menurutmu, Yuan? Apakah kamu ingin bertarung sebagai Grandmaster Roh? Kamu bahkan bisa bertarung sebagai Master Roh atau prajurit roh." "Saya ingin bertarung sebagai Master Roh," kata Yuan, karena dia lebih mengenal kekuatannya sendiri sebagai Master Roh daripada sebagai Grandmaster Roh. "Hakim? Guru Roh?" Si Mei Li kemudian menyampaikan jawabannya kepada salah satu hakim. "Lanjutkan ke tahap nomor 7. Dia bisa melanjutkan setelah pertarungan ini," kata hakim itu kepadanya. Meskipun ada orang yang antri,
Siapa yang berani membuat Putri Naga menunggu? Para petarung juga tidak mengeluh karena mereka sudah terbiasa dengan perlakuan istimewa untuknya. Terima kasih. Maka mereka mulai menunggu para petarung di atas panggang menyelesaikan pertarungan mereka. Tinjau naga ungu, cakar naga besi, gelombang energi spiritual menyapu area itu saat teknik kedua petarung ini bertabrakan. Salah satu petarung terlempar keluar arena sedetik kemudian. Pertandingan selesai. Pemenangnya adalah Long Yanjun. Hakim mengumumkan. Apakah Anda ingin melanjutkan pertarungan? Tanya hakim kepada petarung itu. Siapa lawan saya selanjutnya? Tanyanya. Hakim itu menunjuk ke arah Yuan yang berdiri di samping si Mei Li, teman Putri Naga. Oh, teman Putri sih? Itu sesuatu yang tidak kita lihat setiap hari. Long Yanjun tersenyum sebelum mengangguk. Baiklah, saya juga akan melawannya. Ayo naik ke panggang Namuna muda, kata hakim itu kepada Yuan. Yuan mengangguk dan mendekati panggang. Banyak penonton yang sebelumnya menyaksikan pertandingan di babak lain, tiba-tiba meninggalkan tempat duduk mereka untuk menyaksikan pertandingan Yuan, karena mereka tidak mengenalinya dan penasaran dengan kemampuannya. Terutama karena dia adalah teman si Mei Li. Siapa namamu? Aku Long Yanjun. Petarung di atas panggang memperkenalkan dirinya. Kamu bisa memanggilku Yuan, jawab Yuan. Yuan? Aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya. Dari mana asalmu? Tanya Long Yanjun. Kuil Inti Naga, tanya Yuan. Kuil Inti Naga? Aku belum pernah mendengar tentang tempat ini. Long Yanjun mengangkat alisnya. Ya, tempatnya kecil jadi tidak banyak orang yang tahu. Tempat itu juga berada di daerah terpencil yang sangat jauh dari sini. Yuan memberikan alasan itu, berusaha sebaik mungkin untuk bersikap seolah-olah dia berasal dari dunia ini. Begitu? Baiklah, semoga beruntung untukmu. Long Yanjun menyatukan kedua tangannya dan membungkuk kepada Yuan dengan hormat. Ya, semoga beruntung juga untukmu. Yuan mengikuti gerakannya dan membalas bukukan. Saya berasumsi ini pertama kalinya kamu datang ke sini karena saya tidak mengenalimu. Jadi beri saya waktu sebentar untuk menjelaskan peraturannya kepadamu, kata hakim itu kepadanya. Pertama, kamu tidak boleh menggunakan harta apapun. Kedua, di bawah keadaan apapun, jika kamu meninggalkan arena, itu akan menjadi kerugianmu. Selain itu, semuanya diperbolehkan. Karena saya tidak bisa menggunakan harta saya, apakah ada senjata yang disediakan untukku? Biasanya saya menggunakan pedang atau beliat. Aku tidak keberatan jika dia menggunakan hartanya. Long Yanjun berkata tiba-tiba. Apakah Anda yakin? Hakim itu meminta konfirmasinya. Jika itu yang membuatnya nyaman, aku tidak keberatan. Tidak adil baginya jika dia tidak bisa bertarung tanpa senjatanya. Hakim itu mengangguk dan berkata, baiklah, kamu bisa menggunakan hartamu. Tunggu, kamu akan bertarung denganku pakai tinjau? Itu sama sekali tidak adil, kata Yuan. Long Yanjun tertawa dan berkata, jangan khawatir, tinjauku adalah hartaku. Tinjauku tak akan kalah dengan harta karun tingkat surga. Meskipun kau mengatakan itu, rasanya tidak tepat melawan seseorang dengan senjata tanpa senjata. Tidak apa-apa. Pada akhirnya, aku harus belajar bertarung tanpa senjata, karena aku tidak boleh terlalu bergantung padanya, kata Yuan, menolak untuk menggunakan harta karunnya. Kau yakin? Tanya Long Yanjun, mengagumi integritasnya yang kuat. Aku yakin, Yuan mengangguk. Bagus. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu menyerang duluan, kata Long Yanjun kepadanya sebelum berdiri di posisi bertahan. Silahkan. Aku tidak akan menyerangmu kecuali kau menyerang duluan. Yuan mengangguk, tetapi dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia merenungkan bagaimana seharusnya dia melawan Long Yanjun. Setelah beberapa saat, dia teringat sesuatu. Aku bisa menggunakan manifestasi Qi dan menggunakannya seolah-olah itu adalah senjataku. Pikirnya dalam hati. Aku akan menyerang sekarang. Yuan memperingatkannya karena dia cukup baik hati untuk memberinya kesempatan menyerang duluan. Silahkan, kata Long Yanjun dengan senyum percaya diri di wajahnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yuan menggunakan manifestasi Qi dan menyelimuti tinjunya dengan energi spiritual yang kental. What? Bagaimana kau bisa menggunakan manifestasi Qi di level itu? Long Yanjun terkejut ketika melihat apa yang Yuan coba lakukan. Para penonton juga terkejut. Baik Yuan maupun Long Yanjun memiliki kultivasi yang terbatas pada tingkat pertama Master Roh. Dan meskipun mereka telah melihat para jenius yang dapat menggunakan manifestasi Qi sebelum mencapai Grand Master Roh, mereka selalu berada di sekitar puncak Master Roh. Ini adalah kali pertama mereka melihat seseorang menggunakan manifestasi Qi di tingkat pertama. Astaga, bagaimana dia bisa memiliki energi spiritual untuk menggunakan manifestasi Qi di tingkat pertama?
orang ini benar-benar monster. Dari mana sebenarnya dia berasal? Tidak mungkin orang bertalanta seperti dia bukan siapa-siapa. Sementara itu, Yuan menggunakan teknik gerakan untuk langsung memperpendek jaraknya dengan Long Yanjun. Cepat, Long Yanjun menyalipkan tangannya dan bersiap untuk menangkis serangan Yuan. Sial, Long Yanjun mengumpat keras saat ia terlempar keluar panggung. Sebelum Long Yanjun meninggalkan panggung, kedua lengannya telah hancur total akibat pukulan Yuan yang santai dan bahkan agak kurang berpengalaman. Tetapi setelah dia meninggalkan panggung, lukanya langsung sembuh, hampir seperti luka itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Begitu dia berada di luar panggung, tingkat kultivasi Tuan Roh Puncak Long Yanjun kembali, memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya sendiri. Pukulan yang sangat kuat. Dia melihat lengannya yang bergemar dengan terkejut. Lalu dia menoleh ke arah Yuan dan menggenggam dua tangannya. Aku telah meremehkanmu. Maafkan aku. Ini kerugianku. Dia mengalahkan Long Yanjun dengan hanya satu serangan. Meskipun itu serangan gratis, tetap saja mengejutkan. Long Yanjun memiliki tingkat kemenangan 90% dengan lebih dari 1000 kemenangan dan hanya 100 kekalahan. Para penonton kini memandang Yuan dengan lebih serius. Apakah Anda ingin tetap di atas panggung untuk pertarungan lagi? Tanya hakim itu kepadanya setelah itu. Pertarungan berakhir terlalu cepat. Saya ingin bertarung lagi, kata Yuan. Baiklah. Lalu siapa yang ingin melawan pemuda ini selanjutnya? Hakim itu menatap para penonton. Seketika itu juga, lebih dari sedusin orang mengangkat tangannya. Aku ingin berkelahi dengannya. Tidak, biarkan aku yang melawannya. Pilih aku, pilih aku. Hakim itu menatap Yuan dan bertanya kepadanya. Anda bisa memilih petarung Anda. Pilih aku anak muda, aku juga bisa menggunakan pedang, kata salah satu petarung di sana, dan dia memancarkan aura Raja Roh tingkat puncak. Begitu. Iya, sungguh. Lihat. Kemudian individu ini mengambil pedang merah yang memancarkan aura mendalam yang hanya dapat dipancarkan oleh harta karun tingkat ilahi. Oke, ayo bertarung. Yuan mengangguk dengan semangat. Mendengar ucapan Yuan, pria berutang baju merah dengan pedang itu melompat ke atas panggung. Nama saya Xing Chongqi. Pria berutang baju itu memperkenalkan dirinya sambil menyatukan kedua tangannya. Yuan, kalau begitu, untuk pertandingan ini, kalian berdua boleh menggunakan harta karun kalian, kata hakim itu. Xing Chongqi akan bertarung selanjutnya. Meskipun tingkat kemenangannya hanya 70%, semua kekalahannya tidak melibatkan pedang. Saat dia menggunakan pedangnya, tingkat kemenangannya mencapai 100%. Ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Menurutmu Yuan akan menang atau tidak? Tanya Wang Xiuying kepada Si Meili sambil mereka menonton dari belakang. Aku belum pernah melihat kemampuan pedangnya, jadi aku tidak bisa berkomentar. Namun, Xing Chongqi adalah ahli pedang terkenal yang mempelajari aura pedang saat usianya baru 700 tahun. Dia jelas salah satu ahli pedang terbaik di kota naga kuno. 700 tahun? Apa itu aura pedang dan mengapa membutuhkan waktu begitu lama untuk mempelajarinya? Aura pedang bukan sesuatu yang bisa dipelajari begitu saja, dan kamu tidak bisa mempelajarinya melalui cara biasa seperti teknik lain. Karena aura pedang sebenarnya bukan teknik. Seseorang bahkan bisa menjalani seluruh hidupnya tanpa bisa mempelajari aura pedang jika mereka tidak cukup bertalanta atau ditakdirkan untuk itu, kata Si Meili. Wow, kedengarannya sungguh luar biasa. Wang Xiuying berkata sambil menatap Yuan, menanda-nanda bagaimana dia akan mengalahkan seseorang dengan kemampuan sekuat itu. Keluarkan pedangmu. Xing Chongqi mengarahkan pedang merahnya ke arah Yuan dengan senyum percaya diri di wajahnya. Yuan mengangguk dan mengambil kembali Empyrean Overlord-nya, mengejutkan para penonton. Apa? Itu senjata roh. Dia memiliki senjata roh. Para penonton langsung mengenali Empyrean Overlord sebagai senjata roh, meskipun tidak memiliki aura. Atau mungkin itulah kenapa mereka langsung tahu bahwa itu adalah senjata roh. Aku tidak menyadari karena situasi kacau saat itu, tetapi ternyata dia juga memiliki senjata roh. Juga, apakah ini berarti kamu juga memilikinya? Tanya Wang Xiuying kepadanya. Iya, ini adalah warisan keluarga kita yang ditinggalkan oleh leluhur naga kita. Ini adalah tombak mampu yang dikatakan mampu menembus langit sekalipun. Si Meili mengangguk. Di atas panggung, setelah awalnya terkejut, Xing Chongqi tersenyum dan berkata, senjata roh, iri sekali. Apakah kalian berdua sudah siap? Tanya hakim itu kepada mereka. Siap kapan saja kamu siap, kata Xing Chongqi kepada Yuan. Aku juga sudah siap. Kalau begitu, pertandingan akan segera mulai,
Aku akan bertaruh 10 batu spiritual untuk Xing Chongji. Salah satu penonton berkata tiba-tiba. Aku bertaruh $15 untuk pemuda itu. 50 untuk Xing Chongji. 25 batu spiritual untuk Xing Chongji. Para penonton mulai meneriakkan taruhan mereka, dan sebagian besar bertaruh pada kemenangan Xing Chongji, yang tidak terlalu mengejutkan mengingat tingkat kemenangannya yang sempurna saat menggunakan pedang. Selain itu, Xing Chongji menguasai aura pedang, sesuatu yang dapat digunakan bahkan oleh seorang master roh. Aku akan bertaruh 1000 batu spiritual untuk Yuan. Sebuah suara lantang tiba-tiba menggema, menyebabkan orang-orang menoleh untuk melihat orang yang berani bertaruh dengan jumlah sebesar itu. Putri Si, menurutmu pemuda ini akan menang? Salah satu dari mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya padanya. Tidak juga, aku hanya berharap keajaiban terjadi, katanya sambil tersenyum tenang. Sementara itu di atas panggung, Xing Chongji tiba-tiba melepaskan aura pedangnya, memenuhi area tersebut dengan tekanan yang mendominasi. Para penonton langsung terpesona oleh aura pedang Xing Chongji. Wow, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihat aura pedang Xing Chongji? Saya sudah melihatnya berkali-kali, tetapi tetap membuat saya terdiam. Seperti yang diharapkan dari seorang master pedang. Meskipun dia tidak mengarahkan aura pedangnya ke arahku, aku masih bisa merasa seolah-olah ada pedang tak terlihat yang mengelilingiku. Aura pedang? Yuan terkejut dan senang, karena lawannya juga mengetahui aura pedang. Kau bukan satu-satunya yang bisa menggunakan aura pedang, kata Yuan sambil tersenyum sebelum melepaskan aura pedangnya sendiri, yang langsung bertabrakan dengan aura pedang Xing Chongji. Apa? Mustahil. Orang pertama yang mengungkapkan keterkejutannya dan ketidakpercayaannya adalah Si Meili. Jika dia ingat dengan benar, Yuan menyebutkan bahwa dia baru berusia 18 tahun. Bagaimana mungkin seseorang bisa memahami aura pedang di usia semuda itu? Xing Chongji membutuhkan 700 tahun untuk memahami aura pedang, dan dia dianggap sebagai jenius terkemuka dalam penggunaan pedang. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa selain, seperti yang diharapkan dari orang yang melepaskan ke-9 pilar cahaya itu. Gumam Si Meili dengan suara rendah. Sementara itu, para penonton lainnya terkejut dan tak bisa berkata-kata, dan mereka bisa merasakan pedang tak terlihat menyentuh leher mereka setelah Yuan melepaskan aura pedangnya, yang jelas lebih dahsyat daripada aura pedang Xing Chongji. Di atas panggung, Xing Chongji menatap Yuan dengan tatapan lunglung, seolah-olah dia sedang melihat hantu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Berapa umurmu? Xing Chongji memutuskan untuk bertanya, sama sekali melupakan pertandingan mereka. Saya berumur 18 tahun, jawab Yuan. 18 tahun? Dan kapan kau mempelajari aura pedang? Kurang lebih seminggu yang lalu, kurasa, kata Yuan. Kau mempelajari aura pedang seminggu yang lalu? Dan sudah sekuat ini? Tubuh Xing Chongji bergetar setelah mendengar kata-kata Yuan. Pada saat itulah dia menyadari bahwa tingkat kemenangannya 100% terancam. Bagaimana mungkin dia bisa melawan seseorang yang telah mempelajari aura pedang beberapa ratus tahun lebih cepat darinya? Belum lagi aura pedang Yuan sudah lebih kuat darinya meskipun baru menguasainya selama seminggu. Sementara dia telah menguasai aura pedang selama berabad-abad. Tidak apa-apa. Aura pedangnya mungkin lebih kuat dari milikku. Tapi kalau soal teknik, aku tetap lebih unggul. Pikir Xing Chongji dalam hati. Memang benar, Xing Chongji telah menebak dengan tepat. Meskipun Yuan adalah sosok yang luar biasa dalam hal pemahaman, dia masih terlalu muda dan kurang berpengalaman dibandingkan dengan Xing Chongji, yang memiliki pengalaman ribuan tahun. Oleh karena itu, meskipun Yuan tak tertandingi dalam hal kekuatan fisik, tekniknya agak kurang. Aku datang. Xing Chongji segera menggunakan teknik menjeritnya untuk mempersingkat jarak sambil mengayunkan pedang merah di tangannya dengan cepat dan tepat. Yuan juga menggunakan teknik menjeritnya untuk menghindari serangan yang datang, sebelum membalas dengan Empyrean Overlord. Serangan pedang berdarah. Yuan mengayunkan pedang besar itu seolah-olah seringan bulu. Aku tidak bisa menangkis itu dengan pedangku. Dia akan membuatku terpental. Xing Chongji secara naluriah tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan kekuatan pedang Yuan. Dan bahkan tidak berusaha untuk menangkisnya, melainkan berusaha menghindarinya. Panggung bergetar ketika pedang Yuan menghantamnya, dan dengan kejutannya, tidak ada satupun penyok di platform tersebut. Terbuat dari apa platform ini? Seperti baja. Yuan teriak dalam hati merasakan seluruh tubuhnya bergetar akibat benturan, bahkan hampir kehilangan pegangan pada pedangnya. Xing Chongji menyadari bahwa ini adalah kesempatannya untuk menyerang, dan segera mengincar leher Yuan.
Ketika Yuan melihat Xing Chongji tiba-tiba muncul di hadapannya dengan pedang merah yang sudah diayunkan dan mengarah ke kepalanya, dia tanpa sadar mengaktifkan tatapan naga dengan kekuatan penuh, mengejutkan Xing Chongji dan langsung menghentikan gerakannya. Melihat ini, Yuan mengabaikan rasa kebas di lengannya dan mengayunkan Empyrean Overlord, memisahkan kepala Xing Chongji dari tubuhnya dalam sekejap. Para penonton terkejut setelah menyaksikan hasil yang tak diduga itu. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah teknik yang baru saja Yuan gunakan, karena teknik tersebut menyebabkan garis keturunan nada mereka bereaksi dengan cara yang mirip dengan kekaguman dan penghormatan. Tidak mungkin! Bagaimana dia bisa tahu teknik itu? Seru si Meili dengan suara terkejut setelah melihat Yuan menggunakan tatapan naga. Tatapan naga adalah salah satu teknik paling ampuh bagi ras naga. Namun teknik ini tidak bisa dipelajari oleh sembarang ras naga. Bahkan hanya naga berdarah bangsawan yang dapat mempelajari teknik ini. Apa dia baru saja menggunakan tatapan naga? Orang-orang lain di sana juga tidak percaya. Kurasa dia memang melakukannya. Dia dari keluarga kerajaan, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan sampai dia anak rahasia keluarga kerajaan. Para penonton langsung mulai berspekulasi tentang latar belakang Yuan. Beberapa saat setelah Yuan membunuh Xing Chongji, dia muncul kembali di luar panggung dengan ekspresi lunglung di wajahnya, seolah-olah dia masih berada di bawah pengaruh tatapan naga. Xing Chongji, apakah kamu baik-baik saja? Juri tahap 7 menepuk bahunya ketika dia tidak menunjukkan respon sama sekali bahkan beberapa saat setelah meninggalkan panggung. Apa yang terjadi pada aku barusan? Kenapa aku berdiri di luar panggung? Xing Chongji akhirnya sadar dari lamunannya dan mulai melihat ke sekeliling dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jelas tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Kau dibunuh oleh pemuda itu, ungkap hakim kepadanya. Apa? Bagaimana mungkin? Aku yakin sekali aku sudah berhasil mengalahkannya saat itu. Xing Chongji mengungkapkan ketidakpercayaannya. Dalam benaknya, dia telah berhasil melancarkan serangannya untuk membunuh Yuan. Tidak seorang pun di sana menyalahkannya atas reaksinya, karena itu adalah respons normal bagi seseorang yang baru saja mengalami tatapan naga dari jarak dekat. Hakim itu menggelengkan kepalanya dan mulai menjelaskan semua yang telah terjadi, yang semakin mengejutkannya. Tatapan naga? Apa? Xing Chongji menoleh ke arah Yuan yang masih berdiri di atas panggung dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Kau bagian dari keluarga kerajaan? Tanya Xing Chongji kepadanya, karena semua orang tahu bahwa hanya keluarga kerajaan yang dapat mempelajari teknik sedalam itu. Tidak, kata Yuan. Bukan. Lalu bagaimana kau mempelajari tatapan naga? Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipelajari oleh keluarga kerajaan. Xing Chongji dan para penonton lainnya semakin bingung setelah mendengar kata-katanya. Namun, sebelum Yuan sempat menjawab, si Meili tiba-tiba berkata, dia berasal dari keluarga kerajaan. Baik Yuan maupun Xing Chongji menoleh ke arah si Meili, dan di wajah Yuan tampak ekspresi terkejut. Sejak kapan dia menjadi bagian dari keluarga kerajaan? Yuan, ikuti saja aku dulu, nanti aku jelaskan. Suara si Meili tiba-tiba bergema di dalam kepala Yuan. Yuan mengangguk sambil menatapnya sebelum berdehem dan berbicara lantang. Benar, aku sebenarnya dari keluarga kerajaan. Aku tidak yakin apakah aku harus mengungkapkan identitasku atau tidak sebelumnya. Para penonton tersentak kaget setelah mengetahui hal ini. Tak disangka keluarga kerajaan memiliki anak ketiga. Dia mungkin berasal dari keluarga kerajaan, tetapi dia tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan keluarga kerajaan kita seperti yang kau pikirkan. Si Meili tiba-tiba berkata, jelas menunjukkan kesalahpahaman itu. Apa? Pikiran para penonton dipenuhi berbagai teori, dan setelah berpikir cukup lama, mereka hanya bisa memikirkan satu hal, bahwa Yuan telah menikah dengan keluarga kerajaan. Dengan kata lain, dia adalah suami si Meili. Selamat Putri Si. Orang-orang di sana tiba-tiba membungkuk kepadanya. Si Meili mengangkat alisnya, bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. Akhirnya kamu menemukan pasanganmu setelah 10.000 tahun. Selamat. Para penonton kembali mengucapkan selamat kepadanya. Apa? Mata si Meili membelak kaget. Bagaimana mungkin mereka sampai kepada kesimpulan itu? Itu salah. Dia bukan suamiku. Kami hanya berteman. Si Meili membantah klaim mereka dengan wajah memerah. Dan dia melanjutkan, kalaupun begitu, dia manusia. Tunggu. Apa? Dia manusia? Bagaimana mungkin? Semua orang di sana menoleh ke arah Yuan dengan ekspresi terkejut di wajah mereka.
Bagaimana mungkin seorang manusia muncul di kota naga kuno mereka? Dan bagaimana mungkin seorang manusia menjadi bagian dari keluarga kerajaan? Tidak ada satupun hal tentang latar belakangnya yang masuk akal. Situasinya rumit. Kalian ingat 9 pilar cahaya yang terjadi belum lama ini? Dialah yang melepaskan semua pilar cahaya dan memanggil leluhur naga. Si Mei Li mengungkapkan kebenaran kepada mereka. Apa? Dia yang dibalik itu? Hanya manusia biasa. Keributan pun segera terjadi di kuil naga Antros. Yuan tidak yakin apa yang sedang terjadi. Jadi dia berkata, apakah kita masih bertarung? Hakim itu tersadar dari lamunannya dan berkata, benar, apakah masih ada yang mau melawannya? Para penonton saling bertukar pandangan. Setelah hening sejenak, selusin orang serentak mengangkat tangan dan berkata, aku semakin ingin melawannya. Aku belum pernah melawan manusia sebelumnya. Aku juga, biarkan aku melawannya. Karena ada begitu banyak orang yang ingin melawan Yuan, hakim memutuskan untuk meminta Yuan lagi. Aku akan berjuang sampai aku tidak mampu berjuang lagi, kata Yuan. Bagus, kalau begitu, mari kita mulai dari Anda. Hakim itu secara acak menunjuk salah satu penonton yang mengangkat kedua tangannya. Sesaat kemudian, petarung itu muncul di atas panggung dengan tombaknya di tangan. Senjata apa macam itu? Kelihatannya seperti tombak, tetapi ujungnya sedikit berbeda. Yuan bergumam dalam hati sambil memegang Empyrean Overlord di depannya. Perkelahian dimulai setelah hakim meninggalkan panggung. Serangan pedang berdarah. Tombak naga. Ding! Petarung itu bisa merasakan lengannya bergetar hebat setelah senjata mereka bertabrakan. Serangan yang sangat dahsyat. Rasanya seperti aku sedang melawan gunung. Petarung itu berteriak dalam hati sambil tersorong mundur di atas panggung hingga berada di tepi panggung. Hampir saja, aku seharusnya tidak melawannya secara langsung. Dia terlalu kuat. Dengan pemikiran itu, petarung itu mulai menghindari semua serangan Yuan sambil membalas dengan tombaknya yang memiliki keunggulan jangkauan karena gagangnya yang panjang. Namun meskipun memiliki keunggulan jarak, petarung itu tidak mampu melandarkan satu pukulan pun pada Yuan karena teknik gerakannya yang luar biasa. Teknik gerakan macam apa yang dia gunakan? Dia meninggalkan jejak api saat bergerak dan aku sama sekali tidak bisa memprediksi gerakannya. Ini mungkin sejenis teknik gerakan manusia mendalam yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Para penonton terpesona dengan teknik gerakan Yuan, sama sekali tidak menyadari bahwa ia mempelajarinya dari seekor phoenix. Setelah beberapa menit saling serang-menyerang, Yuan akhirnya berhasil mengalahkan petarung itu setelah mengejutkannya dengan teknik gerakannya yang tiba-tiba meningkat drastis, seolah-olah dia mengalami terobosan di tengah pertarungan. Pemahaman Anda tentang Phoenix merah mendominasi langit telah mencapai tingkat baru. Tingkat penguasaan Phoenix merah mendominasi langit dari 1 menjadi 2.